Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aurelia Zilda Febrivi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kromatografi gas. Pengertian kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan absorben. Kromatografi gas termasuk dalam salah satu alat analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Kromatografi gas merupakan cara analisa yang dapat digunakan untuk menganalisa senyawa-senyawa organik. Ada dua jenis kromatografi gas, yaitu kromatografi gas padat (KGP) dan kromatografi gas cair (KGC). Dalam kedua hal ini, sebagai fase gerak adalah gas, hingga keduanya disebut dengan kromatografi gas. Namun fase diamnya berbeda. Pada kromatografi gas padat, terdapat absorpsi, dan pada kromatografi gas cair, terdapat partisi, yaitu larutan. Kromatografi gas padat, KGP, digunakan sebelum tahun 1800 untuk memurnikan gas. Sedangkan kromatografi gas cair, KGC, sering disebut oleh para pakar kimia organik sebagai kromatografi fase uap. Metode ini paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Cuplikan dengan ukuran beberapa mikrogram sampel dengan ukuran 10 gram masih dapat dideteksi. Komponen alat kromatografi gas. Untuk yang pertama ada gas pengangkut, yang kedua tempat injeksi, yang ketiga kolom, yang keempat detektor, kelima oven kolom, dan yang keenam recorder. Komponen lengkap. Terdapat gambar yang sudah ditampilkan. Di setiap nomor ada penjelasan untuk masing-masing komponen. Untuk nomor yang pertama adalah lambung gas dengan gas pembawanya. Lalu nomor yang kedua katup reduksi, yang ketiga sistem injeksi, yang keempat oven kolom, yang kelima kolom, dan yang keenam detektor. Yang pertama, gas pengangkut. Fase gerak harus gas inert, tidak bereaksi dengan fase diam maupun komponen sampel. Gas yang digunakan harus memiliki kemurnian tinggi, dan jika perlu dapat dimurnikan untuk menghilangkan sisa-sisa oksigen, air, dan hidrokarbon. Gas-gas yang sering dipakai adalah helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Gas pengangkut atau pemasuk gas ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasa tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Gas pengangkut harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, harus inert, tidak bereaksi dengan zat-zat dalam pelarut serta material dalam kolom. Yang kedua, murni dan mudah diperoleh serta murah. Yang ketiga, sesuai dan cocok untuk detektor. Dan yang terakhir, harus mengurangi difusi gas. Pemilihan gas pengangkut atau pembawa ditentukan oleh detektor yang digunakan. Tabung gas pembawa dilengkapi dengan pengatur tekanan keluaran dan pengukur tekanan. Yang kedua, tempat injeksi. Dalam kromatografi gas, cuplikan harus dalam bentuk fase uap. Gas dan uap dapat dimasukkan secara langsung, tetapi kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Sehingga dengan demikian senyawa yang berbentuk cairan dan padatan pertama-tama harus diuapkan. Ini membutuhkan pemanasan sebelum masuk dalam kolom. Tempat injeksi dari alat GLC atau KGC harus selalu dipanaskan. Dalam kebanyakan alat, suhu dari tempat injeksi dapat diatur. Cuplikan dimasukkan ke dalam kolom dengan cara menginjeksikan melalui tempat injeksi. Hal ini dapat dilakukan dengan pertolongan jarum injeksi. Perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh menginjeksikan cuplikan terlalu banyak, karena gas kromatografi sangat sensitif. Biasanya jumlah cuplikan yang diinjeksikan pada waktu kita mengadakan analisa 0,5 sampai 50 mili untuk gas.
dan terdapat pada gambar untuk komponen-komponennya. Ada pemegang, sekat, gas pembawa masuk, pembilasan sekat, pelapis kaca, stop kontak pemisah, dan kolom kapiler. Yang ketiga, kolom. Ada dua jenis kolom yang digunakan dalam gas kromatografi. Yang pertama adalah kolom kemas, yaitu berupa tabung yang terbuat dari gelas atau stainless berisi suatu padatan inert yang dikemas secara rapi. Kolom ini memiliki ukuran panjang 1,5 sampai 10 meter dan diameter 2,2 sampai 4 nanometer. Yang kedua adalah kolom kapiler, yang biasanya terbuat dari silika dengan lapisan poliamida. Kolom jenis ini biasanya memiliki ukuran panjang 20 sampai 26 meter dengan diameter yang sangat kecil. Dan yang keempat, detektor. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Fungsi umumnya mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik, kemudian arus listrik tersebut diteruskan ke recorder untuk menghasilkan kromatogram. Detektor yang paling umum digunakan dalam kromatografi gas adalah detektor ionisasi nyala, FID, dan detektor konduktivitas termal, TCD. Keduanya peka terhadap berbagai komponen dan dapat berfungsi pada berbagai konsentrasi. Sementara TCD pada dasarnya universal dan dapat digunakan untuk mendeteksi setiap komponen selain gas pembawa. Suhu detektor dalam jumlah besar sensitif, terutama untuk hidrokarbon. Sedangkan FID tidak dapat mendeteksi air. TCD adalah detektor non-destruktif, sedangkan FID adalah detektor destruktif. Biasanya detektor ini akan dihubungkan dengan spektroskopi massa, sehingga akan menjadi rangkaian alat GCMS. Adapun salah satu bentuk dari FID adalah sebagai berikut. Pada gambar berikut terdapat flame ignition coil, kolektor elektrod, 300 V fluorescent voltage, air, kolom hidrogen. Lalu untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis detektor lainnya, yaitu detektor hantaran panas atau thermal conductivity detector, TCD. Lalu detektor ionisasi nyala yaitu flame ionization detector, yaitu FID. Lalu yang ketiga detektor penangkap elektron, yaitu electron capture detector, ECD. Lalu detektor fotometrik nyala yaitu flame photometric detektor, FPD. Lalu ada detektor nyala alkali dan detektor spektroskopi massa. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan kurang jelas. See you guys, thank you.